Kembali lagi di ICDEC Podcast Series yang selalu membahas terkait dengan isu-isu finansial, dan tentunya kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya kayak gitu ya. Dan hari ini juga, kali ini kita menghadirkan narasumber yang cukup cantik hari ini. Dan tapi sebelum saya kenalkan ke sana, mungkin karena bahasanya hari ini tuh kita akan membahas terkait dengan transaksi di pasar uang dan valuta asing kayak gitu ya. Tapi terkait dengan transaksi pasar uang dan valuta asing ini tentunya yang menjadi perhatian masyarakat itu kan terkait dengan keamanannya kayak gitu ya. Keamanan itu artinya nggak hanya keamanan dana, tapi juga perlindungan konsumennya juga seperti apa, terus kemudian dari sisi yang meregulasi itu siapa kayak gitu ya. Dan ini kita akan bahas bareng dengan tamu kita hari ini. Ada Ibu Fanti. Halo semuanya. Apa kabar Bu? Baik sekali. Bagaimana kabarnya Pak? Aduh, kalau saya sih selalu baik. Oke. Busy is good, right? Oke. Yeah. Bu, kita udah lama nih nggak ketemu kan ya? Betul. Dan mungkin dari yang nonton ini pengen tahu sebenarnya Bu Fanti ini siapa sih kayak gitu kan? Dan mungkin bisa diceritakan lika-liku kehidupan di industri finansial ini dari kapan, terus sekarang itu posisinya sebagai apa dan di mana, mungkin boleh cerita aja boleh. Oke, must be short ya, karena kalau berdasarkan umur bakalan 2 hari nih kalau bercerita ya. Saya Fanti, pada saat ini saya sebagai direktur utama dari Phillip Futures, salah satu BBK di Indonesia. Tapi kalau mengenai perjalanan hidup saya gitu ya, saya sudah di industri financial industry selama 21 tahun. Wow. Oke, saya mulai dari Singapura. Di salah satu broker di Singapura. Jadi dari Singapura dulu? Betul, dari Singapura. Dari Singapura saya join kalau tidak salah karena saking lamanya nih di 2005 atau 2004 sebagai business development gitu. Jadi 2005. Oke, saya kalau tidak salah. Saya lagi inget-inget nih 2005 lagi di mana gitu kan? Jangan bilang masih SMA ya. Enggak. Saya sudah belajar financial juga, tapi memang belum masuk ke industri ini. Betul. Gitu. Dan lanjut. ini adalah kayak impromptu career. Jadi bukan yang saya plan ahead kalau saya mau jadi atau join di broker. Tapi karena background saya adalah accountancy untuk S1 saya dan S2 saya ada di MBA, itu yang membuat saya mungkin ada jalannya masuk ke salah satu financial industry di Singapura. Berjalanlah dengan business development itu. Saya datang ke Indonesia 15-16 tahun yang lalu, dan saya masih ingat sekali BOD dari ICDX lah yang membuka jalan untuk Phillip Futures berada di Indonesia. Gitu. Jadi kita, jalannya dari ICDEC juga nih? Betul, kita pioneer pertama nih untuk menawarkan yang namanya PALN, walaupun tidak relevan ya dengan topik hari ini gitu. Dan dari 16 tahun yang lalu berjalanlah sampai sekarang dengan segala up and down-nya ya, skala up and down yang ada di hidup dan di karir nih. Gitu. Di financial market itu tadi? Betul. Jadi dari Singapura kemudian membangun yang membawa Phillip Futures ke Indonesia itu adalah Bu Fanti kayak betul, gitu. Bersama dengan supportnya ICDX. Luar biasa. Saling kolaborasi berarti ya. Betul, sejak lama nih dari awal, dari 16 tahun yang lalu. Jadi ini adalah background dari Bu Fanti ya. Harusnya sih kalau kita ngelihat backgroundnya sih kita bisa yakinkan bahwa ini benar-benar orang yang tepat untuk saya ajak bicara hari ini. PUFA mungkin masih banyak ya orang-orang yang lebih ahli gitu kalau mengenai PUFA. Oke. Mungkin kita ini aja langsung ke topik lah, karena yang tadi kan kita yang membahas adalah transaksi di pasar uang dan valuta asing gitu kan. Atau mungkin kalau di secara general mungkin orang taunya itu kayak forex ya kayak gitu. Betul. Ya itu kan sama lah kayak gitu ya forex. Tapi kalau di Indonesia karena ada regulasi baru namanya adalah pasar uang dan valuta asing kayak gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama nih Bu Fanti ya. Karena kalau kita lihat dari sisi minat masyarakat terhadap investasi khususnya di pasar uang dan valuta asing ini kan cukup meningkat. Ya, ya saya lihat sih kalau peningkatannya itu kan memang dari dari tahun-tahun sebelumnya itu mungkin
adanya misalnya informasi yang cukup masif, nggak hanya di sosial media dan lain-lainnya kayak gitu kan. Dan tentunya dari peningkatan itu tadi, seberapa penting sih Bu kalau menurut Ibu terkait dengan perlindungan konsumen itu tadi untuk membangun kepercayaan dari sisi masyarakat itu sendiri? Sangat penting, first priority. Oh. Gitu. Kenapa? Karena sebagai pialang nih atau kita sebut broker ya, kita itu kesuksesan kita itu ada di tangan klien. Kalau kita building customer gitu yang long term, yang mereka juga tidak dirugikan gitu, itu adalah mutual benefit between pialang dengan klien itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu penting, sangat penting sekali. Dan mungkin Pak Deddy tahu ya perjalanan Phillip Futures gitu, kita tuh selalu melihat klien adalah nomor satu prioritas kalau kita jalankan sebuah bisnis, terutama di financial industry gitu. Jadi dari cycle pertama sejak kita onboard klien, apa yang harus kita lakukan, kita harus make sure kalau klien ini suitable untuk produk yang kita tawarkan. Sampai dengan setelah dia masuk sebagai klien, kita bakal memberikan transparent platform. Karena transparansi itu sangat membantu klien untuk making informed decision gitu ya. Kemudian juga risk management kita juga harus kuat. Apakah kita bisa memberikan contohnya margin requirement itu menurut saya bukan beban untuk klien tapi form of risk management untuk melindungi klien. Jadi dari margin requirement itu klien bisa melihat apakah produk ini resikonya tinggi atau tidak. Kemudian dari situ kita juga memberikan dari segi corporate governance ya, secara company kita memberikan laporan setiap harinya. Kita juga memberikan wadah untuk berinteraksi dengan klien saat dia mempunyai sebuah isu dengan itu, baik itu account ataupun perjalanan dia dengan Phillip Futures. Jadi balik lagi perlindungan customer itu adalah penting. buat saya secara pribadi dan Phillip Futures secara pialang. Number one. Oke. Luar biasa. Jadi kalau menurut Ibu Fanti khususnya di Phillip Futures itu terkait dengan perlindungan konsumen itu adalah nomor satu lah ya. Betul. Dan kita harus pikirkan dari awal dia masuk sampai dengan kalaupun dia mau keluar dari Phillip Futures, artinya tidak mempunyai account lagi dengan Phillip Futures, perjalanan dia harus move, harus transparan dan harus baik ya, tidak merugikan. Jadi Phillip Futures tidak boleh merugikan klien kita, begitu. Menarik. Mungkin selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya Bu Fanti ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan masih tetap terkait dengan perlindungan investor lah kayak gitu kan. Nah kalau dari sisi peran regulator itu sendiri Bu ya, artinya kalau dari sisi regulator pastinya kan kita ada beberapa ya kayak gitu kan. Dan mungkin ke pertanyaannya sih gimana sih kita, maksudnya dari sisi regulator itu mereka bisa memastikan bahwa keamanan ataupun perlindungan dari sisi konsumen itu bisa dijaga oleh si pialang atau brokernya itu sendiri. Nah itu perannya seperti apa mereka? Buat saya tidak kalah pentingnya gitu. Broker terhadap klien itu kita memberikan produknya, kita memberikan wadahnya. Tempat pijakan klien untuk trading itu di broker. Betul. Tetapi perlindungan hukum itu seperti payung. Nah payungnya itu datang dari regulator. Begitu. Jadi apakah pijakan itu bisa kuat, apakah itu aman untuk klien, itu semua tergantung mekanisme dari regulator itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya boleh saya sharing sedikit nih ya, apa sih peran dari regulator, dampaknya positif atau tidak itu. Mungkin kalau kita menyebut kata PUFA ya, yang baru lebih aware ke kita ya, pialang berjangka nih gitu, mungkin dari early Januari ya. Betul. 2025. Betul. Dari situ kita tahu kalau Bank Indonesia bakalan menjadi salah satu dari regulator kita. Mekanisme apa sih yang membuat saya lebih confident kalau dampaknya itu baik nanti, walaupun secara awal banyak
confusion gitu. Jadi mekanisme ini seperti segregated account kah, atau mungkin lebih ke pelaporan transaksi nasabah ke mereka, ataupun requirement dari license, itu menurut saya salah satu dari mekanisme yang membuat kita diberikan payung hukum yang jelas gitu. Iya, jadi sama pentingnya regulators, klien, konsumen ya, dan kita sebagai pialang itu semua harus equally gitu. Betul. Jadi artinya kalau dari sisi peran dari regulator sendiri itu dari sisi aturan-aturannya itu tadi yang akan memberikan payung hukum kepada pelaku ataupun sisi nasabah itu sendiri. Betul. Dan tujuannya tentunya kaitannya dengan perlindungan konsumen itu tadi ya. Iya, kita harus memberikan yang paling penting adalah transparansi ya Pak ya. Apa yang kita berikan ke klien itu selain harus sesuai dengan ketentuan dari regulator, tapi juga transparent enough buat klien itu merasa aman dan nyaman. Ya, mungkin kalau saya boleh highlight salah satu mekanisme yang paling saya suka dari PUFA ini adalah shift dari satu approach ke approach yang lain. Dari rule based supervision menjadi risk based supervision. Itu adalah salah satu mekanisme yang sangat menonjol yang BI kenalkan kepada kita. Jadi kalau bisa lebih detail dari situ adalah dulu selama pialang dia memenuhi rule. Jadi ada license-nya, ada dokumen yang sudah disubmit, mereka menganggap itu baik. Dan nanti penanganan supervisionnya hanya terjadi post review, di mana kalau terjadi sesuatu terhadap klien atau pialang, regulator bakal mungkin menangani secara post review. Sedangkan risk based approach atau risk based supervision itu more powerful. Kenapa? Karena mereka selain post review pastinya, mereka juga punya alert, indikasi, dan indikasi ini bisa dilihat dari indikasi anomali volume transaksi yang tiba-tiba besar. Atau mungkin produk-produk yang sangat kompleks yang memberikan higher risk. Nah, seperti itu menurut saya merupakan powerful supervision ya Pak ya. Oke. Agree Bu. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga nih dengan apa yang disampaikan Bu Fanti barusan ya gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui kan sejak adanya undang-undang P2SK kayak gitu kan. Ini kan terjadi peralihan ataupun transisi regulasi. Betul. Yang mungkin sebelumnya kalau di industri perdagangan berjangka dan derivatif itu undernya Bapepti kayak gitu kan. Tapi after undang-undang P2SK itu kan beberapa produk beralih kan. Betul. Untuk yang foreknya atau PUFA ini di under Bank Indonesia, terus kemudian untuk yang produk dengan underlying efek ada di OJK kayak gitu, sedangkan untuk yang produk komoditi ini masih ada di Bapepti kayak gitu kan. Dan mungkin menurut Bu Fanti nih ya, terkait dengan transisi peralihan khususnya yang di PUFA ya, pasar uang dan valuta asing, karena hari ini kita bahasanya pasar uang dan valuta asing. Berarti regulasinya di Bank Indonesia nih sekarang kayak gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari sisi peralihan ini tadi, dampak dari peralihan ini yang tadinya itu ada dari regulasi Bapepti, kemudian untuk yang PUFA-nya itu ke Bank Indonesia, itu dampaknya seperti apa Bu? Apakah ini justru nantinya itu akan memberikan perlindungan nggak cuma ke pelaku tapi juga ke konsumen itu sendiri? Nah, gimana menurut Ibu? Lagi-lagi mungkin related ke tadi kita sempat bahas ya Pak ya dampak ya. Mungkin kalau untuk BI, mereka merupakan regulators untuk menjaga stabilitas ekonomi. Betul. dengan rupiah gitu ya.
Jadi kalau saya lihat ada dua nih visi mereka. Yang pertama adalah stabilitas dari IDR itu terhadap semua valuta asing. Karena kita semua tahu ya kalau IDR itu control currency. Jadi ada beberapa hal yang kita mesti take note nih, apa nih artinya dari control currency. Kita juga nggak boleh juga transaksi derivatif untuk yang di control currency kan. Betul. Nah itu yang selalu dijaga oleh BI. Dan yang kedua yang saya lihat yang selalu tapi dijaga. boleh loh, mungkin dijelaskan tadi terkait dengan control currency itu tadi seperti apa biar mungkin teman-teman yang nonton, masyarakat yang nonton juga bisa memahami sih. Iya, control currency itu menurut saya nih ya, sebuah situasi di mana country ini tidak mempunyai, bukan dampaknya negatif ya Pak ya, tetapi kalau bisa dijelaskan adalah di situasi di mana mereka tidak memperbolehkan perdagangan IDR out of Indonesia. Offshore lah artinya gitu. Iya, tidak diperbolehkan. Jadi untuk itu mereka melindungi pergerakan naik dan turunnya IDR. Artinya good dong sebenarnya buat kita. Seharusnya dan saya yakin iya gitu ya, karena di setiap negara stabilitas ekonominya bisa di influence dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah local currency itu sendiri. Jadi mungkin secara gampang control currency itu seperti itu ya di kepala kita. Kemudian satu visi yang saya lihat juga dari BI selama ini adalah capital outflow ya Pak ya. Karena lagi-lagi capital outflow dan control currency probably will be related to one to another gitu. Nah kalau dengan visi seperti ini gitu terhadap pialang, apalagi kita punya beberapa license, contohnya PALN dan PALN ada currency yang mungkin currency futures ya, yang mungkin juga kita tawarkan dan banyak teman lainnya yang tawarkan di bawah PALN, yang notabene-nya source of this pricing ada di luar. Oke, jadi kalau transisi yang saya lihat adalah awalnya mungkin karena tidak familiar ya, kita semua mungkin ada worry nih gitu, apakah impactnya, ada uncertainty, apa sih sebenarnya yang harus kita ubah gitu dari sisi pialang seperti kita. Tetapi lebih dari itu mungkin dari ada 4 hal yang saya bilang dampak dan selalu saya bilang pada akhirnya pasti positif gitu. Itu adalah integrasi dari semua peraturan. Lagi-lagi untuk menjaga stabilitas ekonomi yang berasal dari IDR movement ya, integrasi semua peraturan itu diperlukan. Jadi apakah itu yang dulunya dari Bapepti tapi underlying-nya adalah currency, seharusnya juga memenuhi apa yang sudah di standardized-kan oleh BI. Indonesia. Betul. Nah, yang kedua juga corporate governance. Saya yakin mungkin expertise dari 3 regulator kita itu beda-beda ya Pak ya. Yang satu expertnya ada di commodities, yang satu expertnya ada di indices atau efek ya, dan yang satu ada di valuta asing, semua currency base. Betul. Jadi corporate governance itu bakal lebih efektif kalau berasal dari langsung gitu, sepertinya BI gitu, dan kepastian hukumnya ataupun mungkin kalau saya bilang pengawasannya itu mungkin bakal jauh lebih efektif. Terlepas dari apapun unfamiliarity, double effort yang harus kita jalankan untuk beberapa tahun pertama. Begitu. Artinya positif kan kayak gitu kan? Saya yakin iya. Karena kalau saya lihat seperti apa yang tadi Bu Fanti bilang kan kayak gitu kan. Kalau Bank Indonesia pastinya udah pasti expert di khususnya di pasar uang dan valuta asing kan kayak gitu kan. Jadi terus kemudian tadi juga sempat menyinggung terkait dengan risk based kayak gitu kan. Nah itu kan artinya dari sisi perlindungan konsumen pun ya kan itu dilihatnya tidak dari sisi nanti pada saat sudah terjadi, bukan posnya ya kayak gitu bukan ya. Post review ya. Iya, bukan post review kan kayak gitu. Nah, itu sangat setuju banget kalau saya kayak gitu kan. Dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini kita agak keluar sedikit terkait dengan regulasi sih. Tapi juga masih ada kaitannya juga sedikit lah kayak gitu ya. Nah, ini khususnya terkait dengan keamanan transaksi lah kayak gitu. Karena balik lagi yang tadi di awal sudah saya sebutkan,
keamanan transaksi dari sisi user nasabah ya kan, ataupun investor itu kan menjadi perhatian utama lah kayak gitu kan. Dan kalau kita lihat dari sisi mekanismenya yang saat ini sudah ada kayak gitu kan, itu menurut Ibu gimana? Apa yang mungkin mekanisme lain yang mungkin bisa diterapkan kayak gitu ya untuk bisa memastikan bahwa transaksi dari sisi nasabah itu tadi itu bisa berjalan sesuai dengan aturannya, terus kemudian transparansinya dan juga mekanismenya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tapi khususnya terkait dengan transaksi PUFA itu tadi ya. Nah itu gimana Bu? Mungkin tadi saya touch a bit on the mekanisme ya Pak ya, tapi lebih dari sisi regulator. Ya, yang tadi saya sebutkan harus adanya segregated account, harus adanya margin requirement sebagai indikasi kalau resiko kredit atas produk itu tinggi atau rendah nih gitu. Adanya konfirmasi transaksi dan proses settlement yang semuanya harus transparan dan nah, salah satu hal yang mungkin tadi saya lupa katakan adalah acuan pricing. Jadi mungkin ada beberapa sesi ya yang dilakukan oleh BI dan ada indikasi di mana bagaimana cara kita melakukan transparency pricing. Yes. Satu-satunya cara adalah dengan satu acuan price. Oke. Ya, dan itu apakah bisa kita lakukan? Mungkin lagi-lagi banyak teman di luar sana yang lebih expert nih karena mereka lebih kompleks produknya. Kalau saya mungkin currency futures pada saat ini, mungkin ada teman-teman di luar sana yang sudah bahkan SPA gitu ya, dan forex SPA itu the biggest market ya, betul. gitu. Jadi tapi dari view saya adalah acuan pricing ini salah satu metode atau mekanisme yang kita harus punya untuk menyediakan transparency of pricing gitu. Jadi 4 mekanisme itu menurut saya adalah landasan dari semua perlindungan konsumen sih Pak ya. Betul. Nah kalau untuk dari sisi produk sendiri kan tadi menyinggung terkait dengan futures currency lah kayak gitu kan. Kalau dari Bank Indonesia sendiri udah pasti melarang terkait dengan futures currency kalau untuk yang di lokal ya kayak gitu. Betul, ya. IDR ya Pak. Ya karena semuanya transaksinya itu CFD lah kalau untuk yang di lokal. Tapi dari sisi Bank Indonesia hanya boleh atau dari sisi aturannya produk currency futures hanya boleh ditransaksikan jika produknya itu adalah produk PLN kayak gitu kan. Artinya produk-produk yang ada di bursa luar negeri kayak gitu ya, seperti di bursa CME kayak gitu kan. Nah, apakah dari sisi perbedaan itu tadi juga maksudnya apakah ada kendala nih saat ini terkait dengan pada saat misalnya memperkenalkan ke user apa bedanya yang antara CFD dengan yang futures kayak gitu. Prinsipal saya adalah acuan pricing. Oke. Jadi untuk futures atau derivatif nih ya, acuan pricingnya sudah cuma satu Pak. Kalau kita membicarakan dengan currency futuresnya CME, mau klien trading di mana saja, acuan pricingnya ada di CME. Begitu. Jadi menurut saya transparency itu map gitu. Dan selama education ya ataupun percakapan yang saya ada atau tim saya ada dengan klien di luar sana atau potensial nasabah di luar sana, selalu kita mengarahnya ke transparency. Gitu. Tapi kalau dari sisi transparency dari yang futures dan juga CFD itu tadi, secara acuan pricingnya sebenarnya sama kan? Apakah ada perbedaan? I believe so. In the way, mungkin saya ini dulu ya, karena saya tidak tahu apakah ini bakal memberikan beda persepsi gitu ya. Jadi maksud saya dalam arti single acuan pricing adalah kalau misalnya dengan futures, ya itu tadi semua ada di CME, di US Exchange.
just for simple sake ya, untuk case adalah currency futures gitu. Kalau kita bandingkan dengan probably euro dollarnya di bilateral atau di SPA begitu. Salah satu broker dengan broker yang lain mungkin spreadnya berbeda, pricingnya berbeda. Saya ambil dari sisi itu. Apakah itu salah? Tidak sama sekali. Karena OTC betul OTC, karena pada saat ini tidak ada single acuan pricing yang diterapkan gitu. Tapi lagi-lagi ini menurut mungkin ya pandangan saya dan banyak teman lainnya yang mungkin lebih having a stronger view, having a stronger business case. Kenapa ini dilakukan tidak dengan single acuan pricing seperti itu. Paham. Jadi biar semuanya juga paham juga kayak gitu kan. Betul. Makanya kita harus sering-sering ngobrol, Bu. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah nih, gitu kan? Betul kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, Bu. Ini kaitannya masih terkait dengan kepercayaan masyarakat lah. Karena balik lagi kita ke perlindungan konsumen gitu ya. Kalau menurut Bu Fanti nih, gimana kita seharusnya sebagai perusahaan pialang itu tadi, khususnya untuk Bu Fanti kan di perusahaan pialang gitu ya, itu bisa membangun dan menjaga kepercayaan investor itu tadi, ketika mereka enter the market. Setiap bisnis usaha kita maunya ada profit dong, Pak. Pasti gitu dong. Dan pialang itu profitnya dari komisi. Nah, tapi ada bedanya. Kalau saya boleh sharing tentang prinsip dari Phillip Futures ya, kita boleh mencari bisnis gitu. Tetapi justru bisnis ini harus kita build dengan long term nasabah. Jadi kalau misalnya saya building business hanya berdasarkan short term, saya bisa saja overselling, very aggressive, memberikan campaign yang sangat luar biasa, kemudian klien datang, tapi takutnya saya within a month dia sudah lost dan dia pergi. Dan itu bukan hanya kerugian nasabah, tapi juga kerugian dari kita. Kenapa kita harus regenerate lagi klien-klien yang hilang lainnya? Pendapatan dong. Betul. Jadi dari situ prinsip dari Phillip Futures adalah transparency of the product. Seperti yang tadi saya singgung sedikit mengenai KYC. Jadi kalau klien ini belum tahu, kita tahu dia tidak punya pengalaman, apa yang kita lakukan, kita kasih dia one-to-one coaching contohnya. Jadi financial literacy adalah salah satu perlindungan konsumen yang menurut saya pialang bisa memberikan kontribusi. Beri pendidikan, edukasi sesuai dengan kebutuhan customer itu. Jadi kalau misalnya, sorry Bu, saya potong. Jadi kalau misalnya ada user atau calon nasabah, tapi mereka nggak paham apa-apa, Ibu tolak nih? Bukan ditolak, tapi kita hands holding. Gitu. Kita punya yang namanya one-to-one coaching. Kita punya setiap bulannya kita punya lebih dari 6 webinar dan seminar. Tujuannya financial literasi. Bahkan ada salah satu aktivitas atau hashtag nih yang kita punya adalah jadi trader cerdas. Kenapa? Karena kita mau klien kita tahu apa yang mereka lakukan. Dengan harapan itu bahkan memberikan dual benefit. Apa tadi, coba diulang ininya? Jadi Trader cerdas. Oke. Itu jadi, hashtag kita nih. Hashtagnya dari company Ibu, dari Phillip itu tadi. Betul. Jadi trader cerdas. Jadi dibalik jadi trader cerdas itu tadi, misinya adalah itu tadi. Iya, financial literacy. Jangan sampai orang trading tidak tahu apa yang mereka tradingkan. Sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang kita lakukan? Kita tuh selalu memberikan informasi tentang produknya sebanyak yang kita bisa. Tidak hanya untuk bikin mereka masuk, tapi juga produk ini resikonya apa, gitu. Jadi kita tahu mungkin untuk beberapa target segmen kita bedakan. Bapak ini kayaknya cocoknya micro aja. Kalau mungkin bapak satunya mungkin sudah punya pengalaman, silakan saja kalau mau regular. Seperti itu. Jadi produk informasi, resiko dari produk itu kita junjung tinggi nih, gitu. Kemudian corporate governance kita ada margin call, kita ada low equity. Itu bukan untuk menyusahkan klien, tapi untuk melindungi klien. Jangan sampai mereka over loss tanpa kita bantu untuk menjaga
manajemen risknya begitu. Dan last but not least yang menurut saya juga sangat penting adalah wadah dari kita diberikan ke klien saat mereka ada pengaduan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya peran pialang dalam perlindungan konsumen gitu. Oke. Menarik. Mungkin pertanyaan terakhir. Boleh. Apa namanya? Karena kalau saya tanya banyak katanya tadi butuh 2 hari ya. Kayak gitu ya. Ini ada kaitannya tadi sempat menyinggung terkait dengan literasi kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Bu Fanti sendiri nih, kaitannya dengan literasi itu tadi. Iya. Dan tujuannya kan tentunya untuk literasi ini untuk meningkatkan kepercayaan investor dan juga mereka memahami terkait dengan produknya, resikonya dan lain-lain. Nah, upaya untuk meningkatkan literasi itu apa aja sih Bu? Karena sekarang kan udah banyak banget sebenarnya kan kayak gitu kan. Dan kita terus melakukan upaya-upaya itu tadi peningkatan literasi. Nah, kalau dari sisi Bu Fanti sendiri seperti apa itu peningkatan atau upaya? Mungkin yang paling utama dari kita itu edukasi itu tidak one fit all. Ya, jadi financial literasi aja juga butuh stages gitu. Contohnya saja target segmen kita beda-beda. Ada yang sudah experienced trader, ada corporate hedgers, ada juga yang individual retail, be it dia itu punya pengalaman atau tidak, tetapi dia punya income yang sudah fix ya, yang sudah income yang sudah baik gitu ya. Jadi mereka punya excess fund untuk trading, atau sampai dengan segmen yang investor. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Contohnya untuk yang investor, kita bekerja sama dengan banyak sekali university di Indonesia. Bahkan mungkin kita juga pernah bekerja sama dengan exchange gitu. Kita pergi bersama untuk educate the young investor. Dan yang paling saya terapkan untuk tim Phillip Futures adalah untuk yang investor the most important adalah giving knowledge, bukan sellingnya gitu. Tapi giving knowledge-nya. Giving knowledge-nya. Mungkin mereka bukan target utama kita pada saat ini, tapi mereka adalah target utama kita 5 tahun ke depan. Dan saat kita memberikan awareness seperti ini, bukan hanya financial literasi, tapi juga tentang risk management gitu. Jadi banyak sekali literasi yang kita mau sampaikan gitu ya, knowledge yang mau kita sampaikan itu kita bedakan antara satu segmen dengan segmen yang lain. Mungkin kalau untuk individual retail yang sudah di sana, kita cuma memberikan product information, mana yang cocok, mana yang bagus, mana yang mungkin returnnya tinggi, mana yang lebih stable, mana yang lebih gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang investor, hands holding. Begitu. Jadi itu adalah upaya-upaya peningkatan atau untuk meningkatkan literasi dari sisi Bu Fanti ya dan tim ya kayak gitu. Karena kalau seperti Bapak bilang, kalau kita lihat di online itu banyak sekali, ribuan dan mungkin ratusan ribu, tidak hanya dari Indonesia bahkan di luar. Tapi mana informasi yang benar tepat dan enggak untuk target segmen yang berbeda seperti itu. Menarik. Karena ini sudah di penghujung waktu, mungkin saya akan kasih coba tanya satu pertanyaan lagi. Kalau kita ngomongin produk PUVA nih, valuta asing lah. Iya. Tapi ini bukan himbauan lah ya, favorit dari Bu Fanti dari produk ataupun pairs yang ada di valuta asing? Yang mana nih gitu ya? Apa tuh? Ada disclaimer ya, bukan himbauan. Beda-beda Pak. Jadi pada awalnya saya itu suka banget dolar. Ya, dolar terhadap apapun itu gitu. Dan ada G7 dong gitu. Jadi recently saya sangat suka dolar yen. Oh, dolar yen? Ya. Why? Somehow the economy behind the currency itu matters Pak. Ya kan? Dulu saya sempet nih melihat cross currency. Jadi bukan dollar base tapi mungkin euro against yen gitu. Jadi kalau saya bilang yang paling favorit
Aduh, beda setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya beda. Iya, karena pengembangan dari ekonomi negara tertentu itu kadang bikin kita tertarik nih ke currency Betul, betul. itu. Oke, Iya, oke, oke. iya. Tapi G7 deh, Pak. G7 G7 ya. itu tidak pernah salah ya. Nggak pernah salah, Tidak oke, pernah oke. salah. Oke, Gitu. siap. Ya, terima kasih Bu Panti untuk kehadirannya Terima hari ini. kasih sudah diundang, Pak. Yes, hari ini kita dapat insight yang banyak banget dari Terima Bu Panti, kasih. khususnya terkait dengan perlindungan konsumen, terus kemudian literasi dan banyak banget tadi. Jadi mudah-mudahan yang nonton video kita itu dapat insight yang banyak, terus kemudian Betul. mereka juga Diambil bisa, aja yang berguna. yes, harus kayak gitu. Jadi biar tidak salah lagi mendapatkan informasi-informasi dari channel-channel yang lain lah, kayak gitu. Iya. Oke, Oke. gitu aja. Terima kasih Bu Terima Panti atas kasih, hadirnya Pak sih, Dedi. dan Terima kasih. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Pastinya. Thank Oke, you. see you.